Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dipanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kita kemampuan untuk terus istiqamah berada di atas jalan yang Dia telah tetapkan. InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Mulk. Jika minggu lepas kita bicara tentang muqaddimah Suratul Mulk ini, dan satu di antara pengajaran terpenting untuk kita amalkan berdasarkan hadis sahih yang telah kita pelajari, mari kita usahakan jangan sekali-kali kita tidak membaca Suratul Mulk dan Surah As-Sajadah setiap malam sebelum tidur. Tolong usahakan jangan sekali-kali tak baca. Maknanya kita mesti usahakan baca dua surah As-Sajadah dan Al-Mulk. Hadisnya sahih, maksudnya karena dua surah ini termasuklah surah Al-Mulk, yakni ia akan menjadi peguam bela kita di akhirat, di kubur. Kita menghadapi huru-hara alam barzah, menghadapi huru-hara hari kebangkitan, ya kita perlu pembela. Dan
yang akan membela kita. Khosoma itu maknanya membela, berhujah di hadapan Allah, sehingga siapa yang mengamalkannya dimasukkan surga. Dan surah yang bersedia memberikan pembelaan, bahasa kita mati-matian lah, bagi menyelamatkan kita. Berdasarkan hadis yang telah kita belajar minggu lepas, surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Sebab itulah Nabi SAW dan para sahabat tak pernah tinggal membaca dua surah ini setiap malam sebelum tidur. Itu kalau dia malam tidur lah. Kalau malam tak tidur, ya baca juga. Besar sekali. Apalagi nama daripada surah ini, seperti mana yang kita telah pelajari sama, macam-macam. Ada yang namanya mani'ah lah, maknanya yang menghalang. Surah Al-Mulk juga dinamakan surah Al-Munjiyah lah, yang menyelamatkan. Ada nama lain Al-Waqiyah, yang melindungi, yang menjaga. Bahkan ada yang menamakannya Al-Manna'ah, yang banyak menghalang. Yang kesemuanya bermaksud bahawa surah ini akan melindungi, menjaga, memelihara, menghalangi apa-apa kesusahan, siksa yang akan menimpa pembacanya di alam barzah dan di akhirat. Sudah sangat jelas hadisnya, jadi itu bagi saya yang terpenting untuk kita amalkan, untuk kita amalkan. Karena Nabi memberitahu kita dengan bahasa yang sangat jelas sekali, ya, yakni khosoma. Khosoma itu, ya, kalau makna asal khosoma itu gaduh, ya Mas kan. Kan dalam surah Yasin ada awalam yarul insan ana khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khosim. Khosim tu khosoma lah, kuat melawan, menentang, bergaduh. Jadi nanti surah ini akan melawan. Bila ada siksa yang menimpa orang yang mengamalkannya, dilawan. Dan rasa tak puas hati selagi pembacanya, pengamalnya semasa di dunia diselamatkan daripada siksa. Bahkan hujah yang diberikannya luar biasa dalam hadis yang kita pelajari minggu lepas. Ya Allah, adakah engkau nak menyiksa orang ini, hambamu ini, sedangkan aku ada dalam hatinya? Aku di situ maksudnya surah inilah. Kata surah Al-Mulk, ya Allah, adakah engkau nak menyiksa hambamu ini, sedangkan aku ni ada dalam hatinya? Jadi bagaimana mungkin Allah hendak menyiksa firman-Nya sendiri? Tapi kalaulah ya Allah engkau nak siksa juga hambamu ini, tolong keluarkan aku dahulu daripada hatinya. Tapi macam mana nak keluarkan? Surah Al-Mulk sudah sebati dengan hati orang itu. Itulah, jadi banyak sekali hadis-hadis yang serupa dengannya, memberikan kita fadilat, kelebihan yang dimiliki oleh surah Al-Mulk berdasarkan hadis-hadis sahih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teruskan kajian kita, dan minggu lepas kita telah baca ayat pertama. Sudah baca kan? Jadi hari ini tidak perlu dibaca lagi, karena sudah baca. Hanya perlu diterangkan dan dijelaskan, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabaraka, telah saya terjemahkan apa adanya dahulu secara harfiah.
tabaraka telah banyak keberkatannya atau telah banyak kebaikannya, alladzi oleh zat yang, yakni Allah maksudnya, bi yadihi yang ada di genggaman tangannya, al mulku segala atau semua kekuasaan, wa huwa dan dia Allah, ala atas kulli syai'in tiap-tiap sesuatu, qadirun maha berkuasa. Untuk kalimat yang pertama dalam ayat ini, yakni tabaraka, saya yakin jamaah masih belum lupa tafsirnya panjang lebar dahulu kita ketika mentafsirkan kalimat ini, yakni pada awal surah Al-Furqan. Betul ya? Jadi lihat sajalah kalimat pertama surah Al-Furqan pun tabaraka juga. Di sana tafsirnya tidak perlu diulangi lagi apa mana tabaraka. Jadi lihat semula itu catatannya. Sebab ini penting ya. Hanya yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, tabaraka yang terambil daripada 3 huruf apa ya? Apa 3 hurufnya ya? Ba, ra, kaf. Ba, ra, kaf. Sehingga daripada barakah timbul perkataan barakah, barakatun. Juga ada kalimat birkatun, barakah, barakatun. Jamaah baca macam mana ni? Barakatun, barakatun. Ada juga boleh dibaca birkatun, tapi maknanya lain. Contoh ini kata birkatun. Birkah maknanya kolam yang penuh dengan air. Kolam yang besar itu macam di rumah jamaah itulah, ada swimming pool itulah. Kan di rumah ada swimming pool kan, yang penuh dengan air melimpah-limpah. Itu namanya birkah. Jadi satu kawasan yang dipenuhi dengan air hingga melimpah-limpah disebut birkah. Root wordnya sama dengan barakah. Ada barakah. Sebab itulah barakah ini, barakah hiya ziyadatul khairi, ziyadatul khairi wa numuwuhu. Ziyadatul khair wa numuwuhu, barakah ialah bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang bertambah-tambah, makin banyak, wa numuwuhu, dan berkembang. Benda yang sedikit makin banyak. Itu maknanya barakah. Sehingga katalah rezeki yang ada padanya barakah. Mana rezeki yang macam mana? Rezeki yang ada keberkatan. Mana rezeki yang bertambah-tambah kebaikannya, yang kebaikannya makin berkembang, makin kembang. Itu barakah. Kebaikannya ya, bukan dia punya kuantiti dia, bukan kuantitinya saja. Itu maksudnya. Makna yang kedua, ini yang penting juga nih, makna yang kedua, barakah. Katalah Allah beri kita barakah, Allah beri kita keberkatan pada rezeki yang Ia berikan pada kita. Maknanya wahia ayu'tiyaka syai' minal khairi fauqa ma tadhunnu fi wa yazidu an taqdirik. Bila Allah bagi kita berkah, maknanya Allah memberikan kita kebaikan melebihi daripada apa yang kita jangkakan.
Kebaikan yang Allah berikan pada kita melebihi dari yang kita jangkakan, itu namanya barakah. Kebaikan yang Allah berikan pada kita melebihi daripada yang kita perlukan, namanya barakah. Katakanlah kita perlukan 10. Ya Allah berikanlah aku, ya Allah kami 10 gini, 1, 2, 3, 10. Karena itu yang kita perlukan. Dan Allah kabulkan permintaan kita. Kita minta 10, Allah bagi 29. Maknanya apa yang Allah berikan ni melebihi daripada apa yang kita, itu namanya barakah. Dan Allah kata tabarakah. Allah itu tabarakah. Di mana Allah ini mempunyai kebaikan, ya, dan juga bersedia memberikan kebaikannya kepada hambanya yang dikehendakinya melebihi daripada yang diminta, melebihi daripada apa yang dijangkakan. Lah, saya fikirlah, saya tanam pokok ini pokok rambutan ini, karena ini kali pertama dia berbuah, saya ingat hanya berbuah dalam 30 biji aja. Banyak. Ya, buah 30 biji itu dah okey dah. Rupanya kira 3,000 biji rambutan. Itu namanya barakah. Wah, bila Allah bagilah pokok rambutan yang kita tanam, buah kali yang pertama itu 30, itu pun dah, dah untung dah 30. Tanam lagi pokok durian. Maklum, karena itulah kali pertama berbuah, ada 5 pun jadilah. 5 pun jadilah. Dah syukur dah. Tak terbayang dalam fikiran kita, memang tak terbayang. Tiba-tiba masa dah musim berbuah, walaupun kali pertama bukan hanya 5 biji durian, tapi 500 biji. Itu namanya barakah. Dan Allah ni sifat dia tabarakah. Allah kata tabarakalladzi, tabarakallah, tabarakallah. Itulah sifat Allah. Allah memiliki segala kebaikan, kebaikannya pula bertambah-tambah, dan Allah mau memberikan, bersedia memberikan kebaikannya kepada hambanya yang dikehendaki, melebihi daripada yang diminta, melebihi daripada yang dijangkakan. Subhanallah. Itulah Allah pada kita. Jadi kalau kita faham makna berkah yang disifat Allah ini, jemaah sekalian, ya tak akanlah ada orang yang merasa kurang. Apa dah, aku minta sikit Allah bagi kurang aja. Orang yang sentiasa punya kurang, dia kurang harta, kurang ilmu, kurang sehat, kurang aja. Kurang umur, yang terakhir kurang umur. Wah, saya minta kalau boleh 10 tahun lagi. Kenapalah? Mana orang ni tak faham tabarakah. Sedangkan Allah sentiasa memberikan kebaikan anugerahnya pada hambanya, sentiasa melebihi dari yang Coba faham yang barakah. Faham satu kalimat saja, pasti orang sentiasa merasa belum mampu mensyukuri nikmat Allah. Syukurnya pasti sentiasa dirasai kurang. Karena apa? Anugerah Allah sangat banyak. Jadi kalau syukur, katalah kalau sujud 24 jam sekalipun, rasanya masih kurang lah saya bersyukur. Karena anugerah Allah masih banyak masih. Jadi minta maaf kalau kita sentiasa merasa kurang itu, kurang ini, kurang itu, karena serba kurang aja. Itu mana kena belajar satu patah kata je bahasa Quran. Tabarakah. Dengan tabarakah nanti hilang segala rasa kurang ni. Ya, akhirnya hidup jadi susah lah kalau melihat kurang aja kan. Ibarat dalam gelas ini ada air kan. Orang yang positive thinking macam mana fikirnya? Kalau kita punya positive thinking macam mana? Kita misalnya melihat yang bawah, alhamdulillah ada lagi. Kan? Asalnya penuh, kemudian kita minum, tiba-tiba, alhamdulillah masih ada.
hati pasti akan lapang gembira. Tapi kalau kita negative thinking, kita tasaum, orang tasaum apa lihat? Yang atas, loh, wong, loh, asyik lah. Hidup terlalu singkat hanya untuk lah. Salah dia, bukan salah Allah. Kita mesti itu pandailah manage hati kita masing-masing, ya. Kalau kita mungkin jamaah merasa penting ya orang untuk berjaya hidup kena pandai mengerti tentang time management. Ya, time management kena dikuasai. Tapi ada lebih penting, qalbu management. Bukan hanya time management, tapi qalbun management. Itu lebih penting daripada. Faham ya? Itu barakah. Jadi bertambahnya kebaikan atau berkembangnya. Atau bila Allah tabaraka, mana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya melebihi daripada yang diminta, melebihi daripada yang dijangkakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tak ada yang kurang, tak ada lah. Kalaupun katakanlah Allah berikan pada hambanya rezeki, katalah yang ini dikurangi, dia minta 10, Allah bagi 8, tapi tengok nanti anugerah Allah yang lain pasti lebih, pasti lebih. Apalagi menurut Al-Quran ya mas sekalian, apa saja yang Allah berikan lebih, apa-apa kelebihan yang Allah berikan pada kita, atau Allah bagi kita lebih daripada yang sepatutnya. Yang lebih itu untuk apa agaknya biasanya? Menurut jamaah sekalian, bila Allah bagi kita lebih daripada yang kita perlukan, yang lebih untuk apa ya? Simpan atau untuk apa tu? Dalam agama, menurut kita pun tahu ya, setiap benda yang lebih ni kalau kita simpan pasti bahaya. Iya. Lemak itu mustahak. Orang tak lemak susah nak bergerak. Tapi kalau lemak lebih, simpan ke? Apa saya lebih itu suruh? Iya. Dan itu ada ayatnya. Jadi kalau pertanyaan kenapa Allah bagi kebaikan pada kita lebih daripada keperluan yang kita perlukan? Jawapannya senang. Ya Allah, kenapa Engkau bagi lebih? Ya, aku bagi kamu lebih supaya kamu dapat berikan yang lebih itu. Kamu selamanya tidak akan mampu memberi selagi kamu tidak punya kelebihan. Coba kalau Allah bagi kita ngam-ngam. Sedangkan dalam agama ini kita disuruh memberi. Ya Allah, macam mana Engkau suruh kami memberi, tapi Engkau bagi kami ngam-ngam. Maka Allah bagi lebih. Setiap apa yang lebih itu kita berikan. Sebab benda yang lebih jangan simpan. Kalau simpan bahaya. Apa saja. Dan itu ada ayatnya ya. Satu juga ayatnya, jemaah sekalian coba lihat. Surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 219. Saya suka sungguh ayat ini. Surah Al-Baqarah surah 2 ayatnya 219. Jadi 2219. Ini cerita tentang kelebihan. Cerita tentang benda yang lebih. Punya beg lebih, jangan simpan. Bagi kepada yang tak punya. Ayatnya agak panjang, tapi baca yang pertengahan itu saja.
Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Itu saja. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad. Muhammad, ramai daripada sahabatmu bertanya pada engkau. Madza yunfiqun, apa yang mereka hendak nafkahkan. Ya Rasulullah, Allah suruh kita menafkahkan. Apa yang patut kita nafkahkan ni? Mada, apa dia? Allah jawab, kul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada mereka yang bertanya apa yang mereka mesti nafkahkan itu. Al-afwa. Apa nak afwa di situ? Bukan kemaafan kan? Al-afwa kita apa tu? Al-afwa mana? Yang sesuatu yang lebih daripada yang kita perlukan. Kita ada 10 umpamanya, 10 ringgit. Sebenarnya hidup kita hari itu hanya perlu 8 ringgit. Yang 2 itu namanya al-afwu. Dan yang lebih itulah yang Allah suruh kita nafkahkan. Ni maksudnya. Jadi bila Allah bagi lebih, tujuannya supaya kita nafkahkan itulah. Nafkahkan. Balik rumah, tengok, ya Allah ya Tuhanku, satu rumah, di rumah hanya 4 orang aja. Tengok beras ada 50 kg. 20 kg pula. Tengok ikan, ya Allah ya Tuhanku, macam-macam jenis ikan. Sayur, uish, tak terkira. Buah-buahan tak terkira. Penuh. Fridge penuh, peti ais penuh. Sama ada peti ais yang berdiri atau peti ais yang baring, penuh. Ya ada peti ais yang baring. Saya tak tahu apa namanya. Tengok, Allah banyaknya lah apa yang Allah bagi ni. Ini berapa lama nak habiskan? Kita hanya berempat aja. Kalau nampak nak sampai habis ni, mau sebulan setengah tak habis ni. Katakanlah kan, sebulan lebih ni. Sebab hanya 4 orang dalam rumah tu. Kalau ikut ayat ini 2219 ni ingat ya, dia punya pin number dia 2219. Apa yang lebih itu hendaklah kamu nafkahkan. Akhirnya, apa kata hari ini kita masak banyak-banyak, kita masak semuanya. Ini masak semuanya. Habis hanya 4 orang mana? Habis bukan, kita masak banyaknya, lalu kita panggil nanti kawan usrah tu datang ke rumah. Makan tengah hari. Kan? Makan tengah hari. Itulah maksud al-afwa. Yang lebih itu berikan. Orang Melayu kata kenduri lah itu. Tak apalah. Dan inilah dalil kenduri. Jadi kalau ditanya banyak, kenapa tiba-tiba awak panggil kita makan mewah macam ni? Ini sempena apa ni? Sambut cucu? Tak ada. Nak syukur nak apa? Tak ada. Ini sempena apa? Sempena 2219 mah. Jawab macam tu. Ya. Saya ajak. Ini sempena apa ni? Tak ada petir, tak ada apa, tak ada ni apa tiba-tiba jamu kita makan. Ini sempena apa ni? Sempena 2219. Apa 2219? Surah Al-Baqarah 219 ni Allah suruh kita nafkahkan, sedekahkan, berkongsi nikmat dengan orang lain, apa-apa yang lebih. Jadi kalau ikut ayat ini, saya yakin orang Islam lah orang yang paling rajin kenduri. Kenduri dalam arti kata itu ya, berkongsi, berbagi nikmat dengan orang lain. Tapi biasanya itulah, kalau istilah bila sebut kenduri mesti lepas maghrib. Bila sebut kenduri mesti orang suruh yang dijemput. Yang datang mesti pakai kain palikat. Wah, bila jamaah merasa punya kelebihan, lepas itu ajak kawan, makanlah mungkin di mana restoran mana, dan kita
belanja dia, itu pun apa pasal ni hari tiba-tiba awak belanja kami ni apa ni? Ini bukan restoran murah ini, mahal ni. Tiba-tiba ni ada apa tu? Dapat harta korun ke? Tak ada. Ini bukan sempena, ini sempena 2219. Itu aja. Kalau dia tanya apa itu 2219, itulah mari kita baik usrah nanti tahu. Macam tu cara dia. Senang berdakwah ni. Itulah tujuan Allah. Kenapa Allah tabaraka? Kenapa Allah beri kebaikan kepada hambanya sentiasa lebih daripada yang diperlukan. Tujuannya agar kita dapat memberikan. Yang lebih itu jangan disimpan, diberikan. Itulah Islam. Sangat-sangat cantik ya, sangat-sangat cantik. Baik, itu tentang barokah, berkat. Yang kedua, hanya sebagai ingatan jemaah sekalian, tempoh hari saya kita telah jelaskan, ini sebagai untuk ingatan sajalah. Di dalam Al-Quran tabaraka ada alif dan ada tabaraka tak ada alif. Tabaraka ini ada alif, ini tak ada alif, tapi bacaannya sama kan? Panjang, tabaraka panjang. Yang ini pun panjang juga walaupun tak ada alif, kerana barisnya berdiri kan? Barisnya berdiri. Ini ada alif, ini di sini. Dan yang kita telah pelajari tempoh hari ini untuk mengingatkan sahaja, ini diulang-ulang sebanyak berapa kali ini dalam Quran? 7 kali. Ini diulang 2 kali. Ada yang ingat? Tak apalah, saya jangan ingat, tak apalah, cukuplah. Kalau ingat semua kan susah. Kalau ingat semua nanti kan susah. Baik, tabaraka yang ditulis dengan alif dalam Quran diulang-ulang sebanyak 7 kali. 7 kali. Sementara tabaraka yang tak ada alif tapi bacanya sama kerana fathahnya berdiri, disebut sebanyak 2 kali sahaja. Apa bezanya? Dari segi makna serupa, terjemahan maksud saya, tapi kerana penulisannya berbeza, maka maksud yang dikendakinya pun tidak sama. Itu kita kaidah itu selalu saya sampaikan ya. Di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza walaupun dari segi penulisannya, melainkan makna maksud yang dikendakinya pun berbeza. Baik, bila kalimah tabaraka ditulis dengan alif, tabaraka, tapi apa makna berkat tadi? Kebaikan kan? Tabaraka, bila alifnya itu ada ditulis, ini menunjukkan bahawa keberkatan Allah atau kebaikan yang Allah berikan itu berpanjangan, masih berterusan, terus menerus gitu. Jadi menunjukkan berlangsungnya, berterusannya kebaikan, keberkatan yang Allah berikan. Sementara bila tabaraka tak ada alif, yang hanya 2 kali saja disebut dalam Al-Quran, itu memberi maksud bahawa kebaikan yang dimiliki oleh Allah, keberkatan yang dimiliki Allah itu telah sempurna. Saya ulangi, bila Allah nak menunjukkan kesempurnaan keberkatannya, maka tabaraka ditulis macam mana? Tak ada alif. Bila keberkatan bila Allah nak beritahu bahawa keberkatannya ni berterusan, terus menerus, tak henti-henti, tak putus-putus, maka tabaraka tulis dengan alif perpanjang. Ada faham di situ? Dan Al-Quran hanya 2 kali saja tabaraka yang tak ada alif. Satu di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Ini Rosam Usmani ya. Kalau mana Rosam Usmani, kalau Rosam Googly saya tidak tahu.
Ini saya cerita Rosam Usmani yang standard lah. Dalam Quran hanya 2 kali. Satu dalam ayat ini, ayat pertama daripada surah ini kan. Yang keduanya dalam surah Ar-Rahman. Ada 2 kali saja dalam surah Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tuh, ayat yang ke-78 2 kali itu sahaja yang apa namanya ditulis tidak ada alif. Karena tidak ada alif, ia menunjukkan bahawa keberkatan Allah telah sempurna. Bila ada alif, keberkatan Allah masih berpanjangan terus, tak putih-putih. Baik. Daripada 2 tabarakah jenis tabarakah ini, jamaah suka yang mana? Ya, mana boleh ada yang tak suka, cuma dia ada Allah. Baik, ayat di situ tulisannya macam mana? Yang Quran Rosam sini, bukan Quran Googly. Ada alif atau tidak? Yang baik kan? Nanti ada. Dah, ni yang kita pelajari ni, tabaraka. Ada alif ke tidak tulisannya? Tak ada ya? Betul ya, tak ada ya? Tak, yang maksudnya yang Rosam Usmani memang tidak ada. Gitulah. Bermakna dalam ayat pertama surah Al-Mulk ini, Allah nak memberitahu kepada kita bahawa kebaikannya, keberkatan yang Allah miliki itu telah sempurna. Yang nak diberitahukan Allah jadi tentang kesempurnaan keberkatannya. Subhanallah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Dah, itu tabaraka. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, kalimat kedua yang kita nak pelajari, yakni kalimah al-mulku. Kan di situ ada kalimah al-mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Al-mulku. Al-mulk. Makna al-mulk ini ada 2. Pengertian al-mulk itu ada 2. Pertama, at-tamalluk wa at-tamalluku wa tawalli. At-tamalluku wa tawalli. Ini satu. Kedua bermakna al-quwwah was-sultan. Sultah, bukan sultan ya. Al-quwwatu was-sultah. Al-mulk dalam ayat ini mempunyai 2 makna. Makna pertama yakni at-tamalluku wat tawalli. Tawalli, tamaluk dan tawalli. Apa itu tamaluk? Apa itu tawalli? Mulku maknanya tamaluk dan tawalli yakni memiliki. Ya. Yeah. Tamaluk tu maknanya memiliki atau yang mempunyai hak. Yang empunya hak. Hak bukan hak lawan batil ya. Hak maknanya right. Ya, right lah, right lawan, bukan lawan batil ya. Hak mana apa Melayu? Hak ya. Hak siapa ini? Hak macam tu. Ini hak saya, ini hak. Yang punya hak.
Tawali itu maknanya kemampuan mentasarufkan. Kemampuan mentasarufkan atau kemampuan tahu tasaruf? Tahu, tak tahu pula. Tasarruf itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau tasarruful mal maknanya membelanjakan harta. Tasarruful mal itu maknanya membelanjakan harta. Kalau tasarruful sehat, membelanjakan kesehatan. Menggunakan lah maknanya. Menggunakan atau apa ya? Tawal itu maknanya ini kemampuan mentasarufkan, maknanya menggunakan apa yang dimilikinya. Jadi Allah al-mulk, bagi al-mulk bukan pertama Allah mempunyai hak untuk memiliki dan juga punya kemampuan untuk mengapa tu namanya? Mentasarufkan lah. Sebab ya mentasarufkan apa yang dimiliki. Bukan memanfaatkan, sebagai manusia Allah tak perlu manfaat. Bumi, langit dan isinya, Allah kata dia ditanya ada maknanya bumi, langit di sini adalah milik Allah, hak Allah, dan Allah tidak berkongsi dalam hak milik, tak ada. Itu satu. Yang keduanya, Allah bukan sekadar memiliki terhadap bumi langit di sini, Allah punya kemampuan untuk mentasarufkan ikut apa yang dia suruh. Katalah gunung ni mau diletupkan ke, mau dibuang ke, pokok ni dimatikan ke, pokok durian ini nak diberi buah sekian banyak ke, pokok pisang ni berbuah rambutan ke, terpulang dia. Maknanya Allah ada hak semua itu untuk dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mempertanggungjawabkan atau menyoalnya. Satu, jika sekiranya ada tanaman pokok yang kita tanam lalu dia mati, kita boleh kata, ya Allah, kenapa mati? Allah nanti kalau kita tanya itu, mungkin nanti Allah akan jawab bahasa kita ya. Allah akan, suka hati aku lah. Ini aku yang punya. 100% ini milik aku, maka suka akulah nak buat. Faham maknanya? Ya, karena dia pemilik yang memiliki 100%, dia pemilik satunya, dan dia punya kemampuan, punya kekuasaan, punya kebebasan ya, untuk menyalah, itulah bahasa kami mentasarufkan. Seitu bila Allah katalah sudah jaga kesihatan, tiba-tiba jadi sakit, kita sudah jaga, tiba-tiba jatuh, kita ya sudahlah, pulang Allah lah. Allah mau turunkan hujan ketika kita belum bersedia turun hujan, atau Allah tak turunkan hujan sedangkan kita semua minta hujan, terpulanglah. Ya Allah, kenapalah engkau jadikan panas? Allah, terpulanglah, itu aku punya. Ibarat kita punya hak kepada milik kita. Nak buat apa, adakah orang paling boleh komplain? Tak boleh kan? Terusnya boleh. Orang lain boleh. Katalah jamaah tiba-tiba keluarkan pinggan kalau pecahkan di jalan. Pecah. Mentang-mentang, kenapa awak pecahkan bayu? Terpulang dari milik aku. Pasti. Kita tak ada hak karena kita tak memiliki. Ya. Jadi kita bukan yang punya hak mutlak untuk memilikinya. Allah al-mulk. Maknanya Allah ada hak tamalluk. Punya hak untuk memiliki, dan Allah tidak berkongsi kepemilikannya dengan siapapun. Jika Allah bagi kita katakanlah rezekinya kepada kita, itu bukan untuk kita miliki. Ya, Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita mata, Allah bagi air, Allah bagi macam-macam. Itu milik Allah tu. Dan Allah berikan pada kita bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita manfaatkan. Pemiliknya tetap Allah. Allah tak pernah potong nama. Di sini silapnya kita. Sebab itu suka hati Allah lah.
Allah tarik bila-bila masa tanpa notis, jangan protes. Ya Allah, napalah engkau melakukan ni? Apa salahku, apa dosaku? Kami telah jaga anak ini dengan baik, kenapa engkau matikan? Coba. Kan seakan-akan kita protes kan? Seakan-akan Allah tak ada hak untuk mengambil. Walhal Allah punya hak untuk mengambil apa yang dia miliki. Sebab itu bila ada orang kematian, kematian, Nabi takziah ke rumah orang itu, ahli keluarga. Apa yang diucapkan oleh Nabi kepada ahli keluarga yang ditinggal mati? Apa yang Nabi ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Nabi katakan. Ya, boleh kata begitu, tapi yang saya tanya, apa yang Nabi katakan? Ini ucapan takziah Nabi ya. Belum diamal agaknya. Tolong usahakan amalkan sunnah ya. Kalau dengan kematian sama kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu boleh, atau yang Nabi ajarkan boleh. Jangan yang tak sunnah kita dengan kematian aja Al-Fatihah, apakah benda lah. Itu tak ada dalilnya. Inna lillahi apa dia? Ma akhadha. Baik, saya jelaskan betul-betul ni makna mulkul ni, makna tamlik ini. Karena di sinilah kalau kita gagal faham, itu akhirnya hidup ni hanya mengeluh aja, merasa tak puas hati je. Banyak pertanyaan why. Walahu ma'a'ta. Wa kulla syai'in, atau wa kullu syai'in indahu baik. Inna lillahi ma akhadha. Ini ucapan Nabi ketika Nabi pergi takziah ke rumah orang yang ada kematian lah. Takziah namanya. Takziah atau ziarah? Ziarah. Sebab orang Arab kalau ziarah tu mana pergi ke zoo. Orang Arab bila ziarah tu pergi taman, pergi zoo, mari ziarah. Ke rumah orang mati ziarah. Kita ziarah, tak apalah, itu bahasa Melayu. Kata Nabi, jumpa ahli keluarga, ahli waris, katalah wahai fulan, wahai kak, wahai puan, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah lah, ma akhadha, apa yang dia ambil. Katalah orang itu ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Betul? Seseorang yang ditinggal mati oleh anak yang sangat dicintai, agak-agak ibunya atau orang tuanya merasa kehilangan atau tidak? Ya. Dari segi fitrah manusia, merasa kehilangan? Ya. Lalu Nabi hibur. Takziah itu mana menghibur? Apa Nabi kata? Wahai puan, sebenarnya puan tidak kehilangan siapa-siapa. Karena Allah telah mengambil apa yang dia punya. Anakmu itu yang selama ini di tanganmu, itu Allah yang punya, bukan hang yang punya. Itu milik Allah. Kemudian diberikan pada kamu untuk kamu jaga, kamu asuh. Jika kamu jaga dengan betul, nanti Allah akan bagi kamu pahala. Sekarang anakmu yang milik Allah itu sekarang Allah ambil, sehingga akhirnya kamu tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan siapa. Tengok dalam sekali Nabi kata, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta,
Dan bagi Allah jugalah apa yang Dia beri. Dahulu kamu tidak punya anak, kemudian Allah beri kamu anak. Anak itu Allah yang memilikinya, diberikan pada kamu, bukan untuk kamu miliki, tapi untuk dijaga. Suatu hari bila Allah ambil anakmu itu tanpa notis sekalipun, kamu sebenarnya tidak perlu merasa kehilangan, karena Allah tidak mengambil hak kamu. Allah ambil apa yang jadi hak dia. Coba, dalam tak dalam maknanya? Sangat dalam. Inilah makna al-mulk. Lalu kita makna apa nama al-mulk tamalluk ini. Lalu kita tanya, tapi ya Allah, kenapa pula lah kalau ia pun, kenapa engkau ambil sekarang? Tunggulah 20 tahun lagi. Nah, jawabannya nih, tawalli. Allah punya hak, Allah punya hak, kemampuan untuk tasarrufkan apa yang dimiliki, ikut apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah jawab, kenapa engkau panggil ambil? Ya, suka akulah, ini aku punya. Aku nak ambil sekarang ke nanti ke? Masya Allah, itu namanya tawalli. Dalam sekali ini maknanya jemaah sekalian. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Nabi. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang Allah ambil. Allah ambil, asalnya sihat jadi sakit, asalnya kaya jadi miskin, asalnya ada barang menjadi hilang barang, asalnya mata nampak sekarang kurang nampak, asalnya lutut boleh dibengkokkan diluruskan, sekarang boleh bengkok tak boleh lurus tak boleh bengkok. Macam mana? Yang patut kita risaukan, adakah semasa Allah masih beri kita kesihatan, kita manfaatkan kesihatan itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Itu yang patut risaukan. Suatu hari apa saja yang ada di tangan kita, termasuk diri kita, itu milik Allah, dan Allah akan ambil. Dan bila Allah ambil ni, tanpa notis pun tak apa. Tapi Allah dah beritahu awal-awal, ingat ya, apa yang aku beri kepada kamu ni bukan untuk kamu miliki. Itu yang perlu kita tanamkan. Allah kata, walaupun sekarang aku serahkan pada kamu, pemiliknya tetap aku. Biyadihil mulku. Nih, tamalluk. Karena pemiliknya tetap aku, terpulang pada aku nak buat apa dengan apa. Dan kamu tidak boleh komplain. Firman Allah dalam ayat yang lain, la yus'alu amma yaf'al. Apa maknanya? La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh soal amma yaf'alu, tentang apa yang Dia lakukan. Wa hum yus'alun. Sedangkan mereka manusialah yang akan itu Allah ingatkan dalam Quran. Allah tidak boleh ditanya, ya Allah pasal apa, pasal apa, pasal apa. Tak acilah. Tak boleh kata itu kepada Allah. Sebenarnya kita yang akan ditanya, dahulu aku serahkan milik aku tu, kamu jaga atau tidak? Kamu fikir, kalau kita faham Quran, hati lapang ya mas kalian. Ya, hati lapang, bukan hanya 7 saja, lapang. Hati akan jadi lapang, bukan jadi 7. Wa kullu syai'in indahu ajalin musamma. Dan tiap-tiap sesuatu itu di sisi Allah ada ajal. Ajal itu mana ya? Tempo tamat. Musamma yang ditetapkan. Berapa lama Allah berikan kita apa yang jadi miliknya di tangan kita, itu ada expiry date-nya. Berapa lama Allah katalah izinkan kita menjaga anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita, itu ada ajal musamma. Ada expiry date-nya. Bila tiba tamat tempohnya, Allah ambil, ya sudah.
Apa yang boleh kita buat ya? Itu yang kemudian dalam Al-Quran kita diajar, oh inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran. Tapi yang diucapkan oleh Nabi ini semasa takziah. Jadi kalau kita takziah jamaah sekalian, tolong diamalkan hadis ini. Kalau tidak bahasa Arabnya pun terus terjemahan pun tak apa. Jangan, ya saya ikut simpati atas kematian apa, saya simpati apa ke benda, simpati. Katakan saja, puan atau kak, ya agak mudah dapat bersabar, karena Allah sebenarnya telah mengambil apa yang dia miliki. Jadi kakak tidak kehilangan siapa-siapa. Kenapa kita tidak kehilangan siapa-siapa dan kita tidak kehilangan apa-apa ketika Allah ambil? Kan ini maksud hadis ni ya. Maksud hadis ini Nabi memberitahu bahwa seseorang yang ditinggal mati oleh ahli keluarganya itu, dia tidak kehilangan siapa-siapa. Dia tidak kehilangan apa-apa. Kenapa begitu ya? Karena selama ini dia pun tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Masalahnya kita tidak berfikir begitu. Berfikir kita selama ini ana punya, ini ana punya. Bila kita sudah yakinkan ini ana punya, walhal hakikatnya itu Allah yang punya. Bila Allah ambil tanpa notis, ya meraung-raung kita. Salah kita bukan salah Allah. Jadi kita macam berebut hak milik dengan Allah. Itu bahaya jemaah sekalian. Saya bagi satu contoh. Bila jamaah katalah punya masalah tentang hak milik, tentang pemilikan harta. Ada tanah umpamanya. Ada tanah itu, kita mengklaim itu tanah kita, itu hak kita. Ada pula orang lain, dia pun mendakwa itu mengklaim itu tanah dia. Ini tanah saya, ini buktinya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Biasanya. Kalau macam tu macam mana menyelesaikan? Masing-masing bertekak macam ini saya punya. Ini anak punya. Pergi mahkamah kan? Pergi mahkamah, kita pun sewalah lawyer, dia pun betul. Ya, itu kalau kita bersengketa dengan sesama kita tentang hak milik. Pertanyaannya, kalau kita merasa memiliki apa yang ada di dunia ini milik saya, ini tangan milik saya, ini milik saya, sedangkan hakikatnya milik Allah. Kalau gaduh dengan jiran karena milik itu pun kita hidup tak tenang, macam mana kalau berebut berebut hak milik dengan Allah? Jadi orang yang mengklaim ini anak punya, itu mana sedang berebut hak milik dengan Allah. Itu hidupnya tak tenang. Begitu Allah ambil, terduduk ya mas sekalian. Daripada berdiri terduduk, daripada duduk terbaring, daripada terbaring ya, sebab itu kalau ini tidak difahami dengan betul lah, memang susah, hidup akan menderita. Dan saya yakin ini salah satu rahsia kenapa surah ini begitu istimewa, akan membela orang yang memahaminya di alam kubur. Karena dari awal-awal lagi kita yang membacanya memahaminya, oh iya ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ingat ya, jamaah sekalian, itu karena kita selalu menyelitkan dari segi bahasa, ya. Biyadihi al-mulku. Betul ya? Di situ biyadi al-mulku. Kalau ikut nahwu biasa, kalau ikut susunan nahwu biasa, kaidah bahasa Arab yang biasalah, tata bahasa Arab, qawaidul lughah Arabiyah. Mengikut Arabia gramatika. Arabia gramatika. Sebetulnya bunyinya begini, al-mulku biyadihi. Ini yang betul. Yang bukan yang betul, yang biasa. Jadi al-mulku ini mubtada, itu subjek, dan biyadihi ini khobar, jadi predikat. Dalam bahasa Arab kan macam tu, subjek guna predikat. Rumah ini besar,
begitu kan? Atau besar rumah ini. Ali adalah seorang cikgu. Itu susunan biasa kan? Ali seorang cikgu. Atau seorang cikgu Ali. Terbalik kan? Jadi kalau ikut nahwu biasa ini. Tapi kenapa Quran tukar pula dia punya predikatnya, yakni khabarnya letak depan, subjeknya letak belakang. Itu terbalik tu sebenarnya tu. Biyadikal khair, biyadikal mulku. Nah, ini ada dari segi balaghah. Bila ada takdim dan takhir seperti ini, mendahulukan kalimat yang sepatutnya kemudiankan atau mengemudiankan kalimat yang sepatutnya didahulukan, ini ada membawa makna takhsis. Susunan seperti ini membawa makna takhsis. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Sebab ini tadabbur, jadi kena dalam sikit. Takhsis itu maknanya pengkhususan. Khusus. Jadi kalau ibarat hak itu hak yang paling khusus, hak eksklusif, tidak dikongsi oleh siapa. Maknanya hanya di tangannya sahajalah dan tidak ada di tempat yang lain segala apa mulk tadi? Kekuasaan atau kepemilikan. Itu maksudnya. Kalau ini segala kekuasaan atau kepemilikan ada di tangannya. Tidak ada hal hanya. Tapi kalau letak depan hanya semata-mata di tangannya sahajalah segala al-mulku. Jadi lebih khusus. Contoh yang lain dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu. Ini pun terbalik. Macam mana tak terbalik? Iyyaka ini jadi objek, maf'ul bih namanya. Na'budu ini fi'il dan fa'ilnya, subjeknya di sini. Ini subjek, ini objek. Susunan Melayu biasanya mana? Subjek dan objek mana dulu? Subjek dulu kan? Kucing makan tikus. Betul kan? Enggak. Kucing makan tikus. Kan kucing subjek, tikus objek. Itu susunan yang biasa. Yang tak biasa, tikus Jadi kalau ikut susunan biasa jamaah sekalian, ini begini, nak buduka. Nak buduka. Apa makna nak buduka? Kami menyembah engkau. Kan begitu? Nak buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Yang ini hanya akan dikau sahajalah ya Allah kami. Bila terbalik macam itu membawa makna takhsis, khusus. Maknanya yang kita sembah semata-mata hanyalah Allah. Yang ini. Kalau nak buduka, katalah kita kata nak buduka ya Allah, kami menyembah engkau. Pada masa yang sama katalah kita menyembah selain Allah. Ada orang sembah Jesus Christ umpamanya. Ada orang sembah lembu. Dan pada masa sama dia juga menyembah Allah umpamanya. Allah dia sembah, lembu pun dia sembah. Kalau dia kata nak buduka, tak salah. Ya Allah, kami menyembah engkau. Memang dia sembah Allah. Walaupun pada masa sama dia sembah lembu. Tapi kalau dia kata iyyaka na'bud, hanya dikau sajalah yang kami sembah. Kalau waktu itu sembah selain Allah, salahlah. Faham ya? Jadi bila dibalik itu bermakna khusus. Makna khusus. Ada seorang Romeo umpamanya. Romeo
Dia datang ke menyaksikan perbarisan perarakan hari kemerdekaan. Wow, beribu-ribu perbarisan. Wow, penonton yang lama Romeo pula berdiri. Okey, panjat pokok. Lepas itu dia cerita kepada Juliet. Juliet, semalam masa perbarisan tu saya nampak engkau. Juliet suka atau tak suka kalau dia cakap itu? Semalam saya nampak awak. Suka atau belum? Belum suka. Karena dia hanya tahu nampak, tapi yang lain pun masih nampak. Tapi kalau Romeo kata semalam 10,000 orang tu, engkau sajalah yang gua nampak. Nah, itu mana khusus, mana yang lain tak nampak. Hanya itulah nama taksis, mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan atau mengemudiankan sesuatu yang sebenarnya didahulukan. Jadi ada taksis. Iyyaka na'bud, taksis. Nih, biyadikal mulk, biyadihil mulk, taksis. Bermakna segala al-mulk itu Allah lah yang memilikinya, dan Allah sajalah yang ada hak untuk mentasarrufkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Allah tak pernah potong nama. Ibarat tukar, kalau kita beli barang kan potong nama kan, jual kereta potong nama. Tapi tidak, bumi, langit dan isinya, walaupun Allah ciptakan untuk kepentingan kita, tapi pemiliknya tetap Allah. Dan Allah punya hak, punya kuasa. Kalau dalam bahasa orang cerdik pandai, Allah punya wewenang. Allah punya wewenang untuk menggunakan, mentasarrufkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan tidak boleh disoal, tidak boleh dikomplain. Ini ayatnya, tolong direkodkan supaya nanti tahu rujukannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 22. Senang, 2122. Oh, 22 pula. 23 mah selepasnya. 2123. Inilah ayat yang hendaklah kita camkan betul-betul, kita yakini betul-betul, supaya kita hidup ni tidak banyak mengeluh, gitulah. Tidak banyak question mark, tidak banyak alamatul istifham. Zikir kita, zikirnya mesti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan zikirnya hanya why me, why. Itu zikir apa ke benda? Dia zikir why. Subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir dia. Bukan pasal apalah, kenapalah. Allahu Akbar. Tengok ya, Allah memiliki bumi dan isinya, dan Allah punya kebebasan, punya hak untuk mentasarrufkan apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Kita suka ke tak suka tentang apa yang Allah lakukan terhadap pemilik apa yang ia miliki, ini jawapannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa artinya? Dia Allah tu tak boleh disoal, tak boleh ditanya. Kenapa tak boleh. Sebaliknya, wa hum yus'alun. Sedangkan mereka manusialah yang kelak akan kita yang ditanya. Manusia, kenapa kamu buat macam tu? Itu milik aku, kenapa kamu buat sesuka hati? Kita yang ditanya. Bukan kita ada hak untuk tanya Allah.
Masya Allah. Jadi banyak, jika Allah kata Allah letupkan matahari pun, sedangkan kita masih ingin hidup, kita tak boleh tanya Allah, ya Allah pasal apalah, apa hak engkau nak, mana boleh. Ini dalilnya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi tamaluk dan kembali pada ini tadi. Makna pertama, tamaluk wat tawali. Allah punya hak untuk memiliki tamaluk itu. Dan punya kebebasan, kemampuan untuk tawali, tadi mentasarufkan, kan, menggunakan apa saja yang dimiliki itu sesuai dengan. Yang kedua, al-mulk maknanya al-quwwah was-sultah. Quwwah, kekuatan, kekuasaan. Jadi mulkun maknanya kekuatan, sultah makna kekuasaan. Jadi segala kekuatan adalah milik Allah, gitulah. Segala kekuasaan pun milik Allah. Itu maksudnya. Tidak ada selain Allah yang punya kekuatan dan punya kekuasaan. Kalaupun kita sekarang ni ada kekuatan, boleh bergerak, boleh pegang, boleh cakap, kekuatan yang sedikit itu adalah anugerah Allah yang memiliki kekuatan. Sebab itu kita diajar oleh Allah untuk selalu mengucapkan la haula wala quwwata. Apa maknanya itu? Tak ada daya, tak ada kekuatan sikit pun kecuali kerana Allah. Ya, karena sultah, karena kuah itu hanya milik Allah. Kita semuanya lemah. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Kalaupun sekarang katalah ada orang punya kuasa, kuasa mentadbir, kuasa itu dan lain sebagainya, ya itu kuasa yang Allah berikanlah. Yang suatu saat Allah boleh ambil. Macam ada ingat ayatnya macam mana? Kuasa itu milik Allah, Allah berikan pada siapa yang kehendaki dan Allah boleh tarik balik. Ada ingat ayatnya? Yang kita jangan wirid itulah. Qulil ya, itu ayatnya. Takkan dah ingat yang jadi wirid zikir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli. Kalau tak silap saya lah, karena saya tak pernah pergi, hanya tengok aja. Mungkin jamaah dah pergi atau selalu pergi. Di pintu gerbang masuk istana yang baru, gitu kan? Ini apa itu gerbang namanya yang tu besar depan tu? Kan atas tu ada kaligrafi Arab tu. Sangat ayat itu yang betul ya? Betul ya? Ha. Subhanallah, luar biasa tu. Malaysia luar biasa tu. Ya. Bayangkan, saudara tuanku yang jadi agung baru nak masuk penjara sudah diingatkan. Qulillahumma malikal mulk itu. Iya. Itu luar biasa tu. Maknanya apa? Muhammad, katakan Muhammad. Qul Allahumma ya Allah malikal mulki. Wahai zat yang malik, yang mempunyai, yang memiliki al-mulk. Apa mulk tadi? Ni yang kedua ni. Kekuatan, Engkaulah pemilik sebenar kekuasaan ya Allah. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan pada siapa yang engkau kehendaki. Kebetulan pula hari ini kekuasaan itu engkau berikan pada hamba-Mu ini. Engkau bukan sekadar berkuasa memberikan kuasamu pada siapa yang engkau kehendaki, engkau juga tanzi'ul mulka. Engkau berkuasa menarik, mencabut semula kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Masya Allah, itu dalam sekali maknanya. Cantik itu kaligrafi itu. Jadi harap-harap siapa yang masuk tu tengok dululah. Ya. Mana tahu baru dilantik jadi CEO, baca itu. Qulillahumma malikal mulki.
Baru dinaikkan jadi guru besar. Asalnya guru kecil, sekarang jadi guru besar. Ya, baca itu. Tapi itulah, belum, minta maaf ya, karena belum menjadi budaya kita ya, mengingatkan sahabat-sahabat Muslim dengan ayat Al-Quran bila dinaikkan jawatan atau pangkat. Biasanya kalau ada kawan dinaikkan jawatan atau pangkat, biasanya apa kawan-kawan ucapkan biasanya? Tahniah, congratulations, bertuah, saya ikut bangga. Jarang yang anto kulillahumma malikal mulki. Wah, itu yang paling sayang kepada kawan tadi. Orang yang sanggup mengingatkan kawan yang dinaikkan jawatan dengan firman Allah, itu orang yang paling menyayanginya. Kenapa? Dia mengingatkan. Ingat ya, ini milik Allah tau. Kamu hanya diizin untuk memanfaatkannya, menjaganya dengan betul. Kalau kamu gunakan dengan betul, nanti Allah akan bagi pahala. Tapi bila silap, Allah. Tapi biasanya jarang yang ingatkan betul. Coba kita yang dah belajar ini ada keberanian untuk menyampaikan itu. Yang lain ucapkan tahniah, kita ingatkan yang lain. Qulillahumma malikal mulki. Nanti kan, Masya Allah, baiknya kawan saya ini, ya ingatkan. Dan itu yang sepatutnya. Kalau kita sayang kepada kawan, itulah. Tapi mungkin karena belum ramai yang faham betul, jadi mungkin, apa lawan ni, macam, sampai hati kau kata begitu daripada kawan. Kawan naik jawatan, jangan jadi bos, awak ingatkan macam tu, sampai hati lah. Kawan tu satu malam menangis, tak boleh duduk. Baguslah, ingatkan jangan sampai. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Coba bila kita nak mengamalkan, kalau satu ayat pun kita berat nak mengamalkannya. Saya Alhamdulillah dari dahulu coba mengamalkan itu pada kawan WhatsApp. Ya, saya itu, dan Alhamdulillah. Ada kemudian tempat saya, jiran saya sekarang jadi orang besar di satu negeri di Malaysia. Ya, saya sampaikan ucapan itu. Yang lain ucapan tahniah. Kerana jiran ya ni, saya ucapkan itulah. Sikit amanah. Karena kebetulan baru dilatih jadi orang yang paling besar di satu negeri di Malaysia. Tak perlu saya sebut namanya. Baik, faham ya? Jadi ini al-mulk di tangan Allah, maknanya di tangan Allah sajalah, milik Allah sajalah, dan tidak ada yang lain yang memilikinya. Allah tak berkongsi kepemilikan tentang al-mulku. Sama ada al-mulku maknanya at-tamalluk dan tawali, atau al-mulku maknanya al-quwah dan sultah. Tidak berkongsi. Kekuasaan yang macam mana, kekuatan yang macam mana, kepilihan macam mana, ini dia. Lihat ayatnya. Ini ada alif lam. Betul? Bukan mulkun tapi al-mulku kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada tak alif lamnya? Ada ya? Apa alif lam tu maknanya? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa makna alif lam tu? Menunjukkan apa? Alif lam. Mulkun tadi kekuasaan, mulkun itu tamalluk, mulkun itu kuah. Jadi alif lam tu makna apa tu? Itu sederhana sekali ya. Oh, alif lam tu mana the? Itu definite noun. Itu very very simple mah. Itu very simple. Alif lam itu bermakna ini. Macam mana surah Al-Fatihah ayat pertama? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada alif lam juga nih. Wal asri. Teruskan. Innal insana. Al insana lafi khusrin. Ada alif lam juga. Dalam ayat ini tabarakalladzi biyadihi al mulku. Alif lam ni jamaah sekalian, ia membawa mana ni? Istighraq namanya. Istighraqun.
Makna kalimah, makna harfiah istighraq itu tenggelam, menenggelamkan. Jadi alif lam itu bermakna menenggelamkan. Apa maksudnya? Alif lam itu bermaksud mencakupi, merangkumi semua jenisnya. Jadi kalau Allah berfirman innal insana lafi khus, maknanya sesungguhnya semua manusia, gitulah. Meliputi, merangkumi semua al-insan. Bila Allah kata alhamdulillah, maknanya semua puji-pujian hanya milik Allah, tanpa kecuali. Itu namanya istighraq. Sebab itu terjemahnya biasanya segala, semua. Baik, biyadihil mulku. Di tangan Allah lah al-mulku. Maknanya apa? Semua, segala, dan yang semakna dengannya. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Kekuatan sikit pun itu adalah milik Allah. Kita boleh mengedipkan mata. Mampu, ada kekuatan. Kan? Ada energi. Itu pun milik Allah. Tak ada yang dimiliki oleh selain Allah. Jadi alif lam tu macam tu, namanya istighraq. Menunjukkan merangkumi, meliputi, mencakupi kesemua jenisnya tanpa kecuali. Jadi kalau kita faham seperti jamaah sekalian, ya hidup ni jadi lapang. Sebab nak komplain tak ada hak nak komplain. Jamaah sekalian, ada orang letakkan barang di rumah kita karena dia dia mungkin nak pergilah. Tolong ya kak, ni saya ni ada barang, ini hadiah saya nak bagi pada ni, tapi orangnya tak ada lah. Jadi saya letakkan di rumah ni, tolong siap nanti kalau orangnya dah jumpa, bagi dia, atau biar dia ambil sendiri. Ya sila letak, tak apalah, letak depan pintu biar senang nanti. Bukan belakang pintu, depan pintu, maknanya biar senang mengambil gitu. Ingat ya, barang itu milik orang lain ya, bukan milik kita. Okey, bila pemilik yang sebenarnya datang dan mengambil, hati kita happy atau bengkak? Happy. Atau mungkin senang-senang kau ambil. Apa hak kita untuk mengamuk? Kenapa kita happy terlepas menjaga amanah orang? Karena dari awal lagi kita dah yakinkan diri kita yang itu bukan milik kita, betul? Sebab itu kita lapang. Dan Allah ingatkan pada kita daripada awal lagi kita balik. Lillahi ma fis samawati wa ma, itu dah banyak kali Al-Quran. Tiba-tiba ketika Allah ambil pula kita, apa haknya? Masya Allah, kita hanya diberi amanah, tolong jaga milikku ya. Kalau kamu jaga betul-betul, nanti aku akan bagi kamu pahala, surga pahalanya. Tapi kamu tidak memilikinya, aku yang memilikinya. Bila Allah ambil apa yang dia miliki, ya kita jadi lapang karena tanggungjawab menjadi ringan. So kita kena belajar dengan mentaliti yang ada pada pengusaha-pengusaha nursery. Belajarlah kepada mental orang yang jaga parking kereta. Jukir. Saya panggil belajar pada jukir. Juru parkir. Jokir. Jukir itu juru parkir. Bukan juru wang, juru parkir. Itu dipanggil jukir. Ada kereta masuk, macam-macam kereta, besar lah, kecil lah, mahal lah, murah lah, baru orangnya. Nak parking itu kan, suruh kita jaga kan. Cik, tolong jaga cik. Ya saya cakap ni. Dah tiba masanya, kata 1 jam keluar kereta tu, diambil oleh tuan punyanya.
Tuan punya ambil, yang kancil dia ambil, yang rusa dia ambil, yang kuda dia ambil, yang lembu dia ambil, yang rimau dia ambil. Lah kita kan macam-macam brand dia kan. Ada kancil, ada rusa, ada kuda, ada rimau, ada lembu. Lembu Gini nama dia. Bagaimana perasaan si Jukir bila melihat kereta mewah diambil oleh tuannya keluar? Happy, tapi tak ada apa-apa kan? Yang penting dia sudah jaga dan dapat duit. Yang buru diambil, yang kancil dah bunguk diambil pun. Kenapa dia tak sedih? Kenapa menangis-nangis? Tahu itu bukan miliknya. Dalam beragama, jangan kalah dengan Jukir. Ni pengusaha nursery. Pagi pukul 7:30 banyak mak bapak budak tu hantar anak dia. Yang pasti kanak-kanak kan, bayi-bayi kan. Park dulu kat nursery tu. Dipark dulu sebelum dia pergi kerja, park kereta di. Jadi 2 kali park lah, 1 park anak, 2 park kereta. Tugasnya apa ya? Diserahkan untuk dijaga. Kalau lapar nanti bagi makan lah. Kalau dahaga bagi minum. Kalau kotor dimandikan. Begitulah. Kan? Mengantuk ditidurkan. Petang hari nanti pukul 5 tua bapak sudah mulai berdatangan ambil anaknya kan. Seorang keluar. Daripada 15 orang tinggal 10, tinggal 7. Nih pengusaha nursery melihat seorang diambil anak, diambil orang tuanya, happy atau bengkak? Happy. Bagaimana jika hingga pukul 9 malam seorang belum diambil? Iya, apa ni? Mana orang tu ni? Pertanyaan saya, kenapa dia happy? Dia tahu, dia yakin dari awal ini bukan anak saya. Saya hanya diberi amanah menjaga. Sekarang yang tuan mak bapak yang membelinya ambil. Inilah yang Nabi kata innalillahi ma akhadh. Bila dah diambil lega, alhamdulillah, amanah sadar dan saya berjaga. Mak bapak pula semuanya bersyukur, terima kasih kerana jaga anaknya dengan betul. Dapat upah. Nanti Allah pun seronok tengok hambanya ketika menjaga nikmatnya dengan betul dan Allah bagi kita upah. Bahkan jika ada seorang sehingga pukul 9 tak diambil, pasti gelisah itu. Apa pula seorang dia? Nah, kalau kita ingin punya jiwa macam pengusaha nursery tadi atau macam Jukir tadi, yakinkan dari awal-awal lagi dalam diri kita bahawa bumi, langit dan isinya termasuk diri kita, mata kita adalah milik itu saja. Tapi kalau kita sudah ini anak punya, ya mengamuk lah. Sederhana kan sebetulnya pemahamannya. Biyadihil mulku, dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Hidup jadi lapang ya mas sekalian, jadi tenang. Jadi zikirnya pasti alhamdulillah, subhanallah. Itu zikirnya. Bukan hanya why. Ya, jadi kalau nak tahu jawabannya why, tanya pada diri sendiri, karena Quran dah menjelaskan. Boleh difahami ya? Ya, jadi alhamdulillah kita telah pelajari 2 patah kata saja. 1 tabaraka, 2 cukuplah, 2 cukuplah. Tak payah banyak-banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.